Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Gereja YAS Malang, apa kabar jemaat Tuhan? Boleh lihat tangan-tangan yang bersyukur, lihat tangan-tangan yang mau mengucap syukur lebih lagi. Mari bangkit berdiri bersama. Haleluya, haleluya. Saya percaya malam hari ini tengah-tengah ibadah Night of Worship, sesuatu yang baik Tuhan rancangkan di tengah ibadah untuk saudara dan saya. Amin. Coba lihat kiri kananmu, jabat tangannya atau berikan high five, terus bilang, Yesus sayang kamu, Yesus cinta kamu, Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa. Yang setuju, sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi dia. Sambil sorak-sorai katakan haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Buka kedua tanganmu, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk perkenanan dan kemurahan-Mu yang selalu baru dan dahsyat dalam kehidupan kami. Malam hari ini, bentuk kasih-Mu nyata. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh menikmati kebaikan-Mu lewat ibadah kami malam hari ini. Pujian, pengagungan, kehormatan dan kemuliaan kami persembahkan bagi Engkau, sebab Engkau layak terima. Terpujilah nama-Mu, ditinggikan, dimuliakan untuk selama-lamanya. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, kami percaya mujizat terjadi di tengah-tengah saat kami menyembah Engkau. Terobosan terjadi saat kami memuji nama-Mu. Pemulihan terjadi bagi setiap kami. Di dalam nama yang penuh kuasa, kami siap untuk beribadah. Kami siap untuk meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Come on, berikan tepuk tangan sekali lagi bagi dia. Come on. Hey, nyanyikan sama-sama. Inilah hari yang terbaik.
Dia tahu yang terbaik bagi hidup saudara dan saya. Rancangan damai sejahtera yang melampaui segala akal memenuhi setiap kita. Ku mau tetap bersyukur, hey, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hariku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Oh, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Oh, sebab hari ini hari yang terbaik. Angkat suaramu. Yang setuju Yesus kita dahsyat, tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Come on, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang besar, Tuhan yang benar, amin. Siapa namanya? Yesus. Dengan dahsyat siapa namanya? Yesus. Angkat kedua tanganmu terus katakan Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat. Tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Dia. Come on, hey. Pujilah Dia, Tuhan yang benar, Tuhan yang dahsyat. Woo. Are you ready, guys? Here we go. Let's go. Come on, angkat
wajahnya penuh senyuman, amin. Senyum yang lebar, lihat kiri kananmu sampai kelihatan gigimu. Tunjuk dia terus bilang, hey, kamu dahsyat. Yang gak senyum bukan anak Tuhan. Yang gak senyum berarti dia boneka Labubu. Ayo, ya, coba lihat kiri kananmu, cek. Senyum gak? Kalau gak senyum bilang, ih, kayak Labubu, ya. Saya percaya jemaat Tuhan YHS Malang semua bersuka cita malam hari ini, amin. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggal. Oh, hanya dia yang setia. Sekarang selamanya. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam. Sekali lagi, come on church, jemaat Tuhan. Kau Tuhan yang, sambil tepuk tangan di atas kepalamu. Tinggalkan janjimu tak berubah. Kau Alfa, hey, semesta. Are you ready? Are you ready? Yes. Hey, kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Hai, haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Oh, yeah. Masih kuat memuji Tuhan, amin. Masih kuat memuji Tuhan, amin. Yesus sahabat yang setia, yang setuju katakan yes. Come on. Sekali lagi nikmati kebaikan Tuhan. Yang setuju dia Tuhan yang dahsyat, boleh katakan wuhu. Are you ready? Let's go, let's go. Oh, 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 yeah. Oh, oh, yeah. Sama-sama katakan. Hidup yang ku pilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingmu, lihat sekelilingmu. Come on. Kau harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu.
sahabatku. Come on. Kau yang akan selalu berada di sisiku, kau sumber kuatku. Oh Yesus, kaulah sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber, jemaat Tuhan saya, jemaat Tuhan katakan Yesus. Yesus, come on. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, kau sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Amin. Yang percaya mari katakan bersama. Yesus, kau sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Sahabatku berada di sisiku, sahabatku selama-lamanya. Oh, sahabatku berada di sisiku selama-lamanya. Tepuk tangan yang terbaik bagi dia. Haleluya, 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 haleluya. Keadaan di sekitar kita bisa membuat kita menjadi down. Manusia bisa mengecewakan, bahkan keluarga bisa menyakiti. Tapi satu pribadi yang selalu setia dalam setiap musim hidup kita, namanya Yesus. Amin. Kasih kekuatan buat kiri kananmu. Terus bilang jangan takut, jangan khawatir, semua baik-baik saja. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Semua bersuka cita malam hari ini, amin. Baik, mari. Tiba saja kita akan memberikan persembahan. Saya mengajak setiap kita, mari persiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita berikan, kita tundukkan kepala dan kita bersatu di dalam doa. Malam hari ini, kami penuh dengan sukacita surga. Kami berterima kasih buat rahmat dan kebaikan-Mu dalam hidup kami yang tak pernah habis. Selalu baru setiap hari. Malam hari ini, tiba saatnya untuk kami diberikan kesempatan untuk memberkati gereja Tuhan. Untuk memberkati gereja ini lewat persembahan kami. Kami tahu kami sudah diberkati. Dan ini adalah persembahan kami, bentuk ucapan syukur kami. Semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami beri dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berikan persembahan kami. Haleluya, haleluya, amin. Selamat berikan persembahan. Kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kulihat kebesaran kuasa-Mu, ku saksikan perbuatan tangan-Mu, penyertaan-Mu sempurna di dalam hidupku. Kau sungguh baik, Yesus. Aku lihat kebesaran kuasa-Mu, ku saksikan perbuatan tangan-Mu, penyertaan-Mu sempurna di dalam hidupku. Kau sungguh baik, Yesus. Ku bersyukur kepadamu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna di hidupku, pertolongan-Mu tak pernah terlambat.
Setiap langkahku penuh dengan mujizat. Kita belajar sama-sama pujian ini. Mari naikkan pujian ini sebagai bentuk engkau kagum dan hormat akan Dia. Nyanyikan bersama, katakan. Aku lihat kebesaran kuasa-Mu, ku saksikan perbuatan tangan-Mu, penyertaan-Mu sempurna di dalam hidupku. Kau sungguh baik, Yesus. Telah kulihat kebesaran kuasa-Mu. Mari saksikan perbuatannya. Ku saksikan perbuatan tangan-Mu, penyertaan-Mu sempurna di dalam hidupku. Kau sungguh baik, Yesus. Ku bersyukur kepadamu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna di hidupku. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Setiap langkahku penuh dengan-Mu. Angkat tanganku, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna di hidupku. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Setiap langkahku penuh dengan mujizat. Yang mengalami mujizatnya setiap saat, mari berikan tepuk tangan bagi Dia. Come on. Mari belajar sama-sama pujian ini. Naikkan dari awal bersama saya dan teman-teman di depan. Dengan ucapan syukurmu, mari katakan. Telah kulihat kebesaran kuasa-Mu, ku saksikan perbuatan tangan-Mu, penyertaan-Mu sempurna di dalam hidupku. Kau sungguh baik, Yesus. Jemaat Tuhan saja. Telah kulihat, ku saksikan perbuatan tangan-Mu, penyertaan-Mu sempurna di dalam hidupku. Kau sungguh baik. Sekali lagi, biar jemaat Tuhan saja. Telah kulihat, katakan. Kami saksikan perbuatan-Mu. Tangan-Mu, bersyukur sama-sama, katakan. Ku bersyukur kepadamu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna di hidupku. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Setiap langkahku penuh dengan-Mu. Boleh buka kedua tanganmu. Immanuel,
Kau sertaku, Immanuel. Come on. Angkat tinggi kedua tanganmu di atas kepalamu dan panggil dia. Penyertaan-Mu sempurna, penyelongan-Mu tak pernah terlambat. Setiap langkahku, setiap langkahku. Sekali lagi katakan, ku bersyukur, ku bersyukur. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, penyertaan-Mu sempurna di hidupku, pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Setiap langkahku penuh dengan mujizat. Satu pertanyaan yang saya mau tanyakan kepada setiap jemaat di tempat ini malam hari ini. Sudahkah engkau bersyukur? Sudahkah engkau bersyukur atas segala yang sudah Dia kerjakan dalam hidupmu? Sudahkah engkau bersyukur untuk apa saja yang sudah Dia lakukan dalam hidupmu? Atau mungkin tadi pagi waktu kau bangun, sudahkah kau bersyukur saat kau buka mata dan kau masih bisa melihat? Kau masih bisa bernafas. Kau masih bisa dengar suara anakmu panggil engkau. Kau masih punya kesempatan untuk panggil suamimu, panggil istrimu, panggil anak-anakmu. Kau masih punya kesempatan untuk sarapan bareng sama mereka sebelum melakukan aktivitas. Bahkan sudah bersyukurkah engkau malam hari ini kau bisa ada di tempat ini beribadah? Semua karena anugerah. Semua karena kasih karunia. Mari malam hari ini setiap kita di tempat ini ambil waktu sejenak. Tanggalkan semua beban masalahmu. Tanggalkan semua yang membuat engkau gak bisa move on, gak bisa mengangkat kepalamu dan berkata engkau baik. Ini momennya malam hari ini di waktu yang singkat ini. Setiap mata dipejamkan, kepala ditundukkan.
Buka kedua tanganmu. Intimlah engkau dengan dia secara personal. Sembah dia. Come on. Hirabasyan yaranamu. Korabashi kiri yaralabashi. Horabasyana yarabashi. Oh. Bersyukur, mulai mari bersyukur. Terima kasih Yesusku. Terima kasih buat kebaikanmu. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Sebab Engkau setia. Sebab Engkau setia. Sebab Engkau setia. Lewati lembah kekelaman sekalipun, ku tidak takut, sebab Engkau besertaku. Immanuel. Lewati lembah kematian sekalipun, aku tidak takut, sebab Engkau besertaku. Immanuel. Tanganmu memegangku, berjalan bersamaku, melangkah bersamaku. Oh, terima kasih. Oramasyanera namashi, yeramasyora namasyenda yaramo. Terima kasih, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Yesusku. Ajar kami untuk menghitung hari-hari yang penuh dengan berkat-Mu. Berkat-Mu. Ajar kami untuk menghitung hari-hari yang penuh dengan kesetiaan-Mu. Terima kasih Bapa. Satu hal yang kurindukan, oh, menikmati bait-Mu. Oh, satu hal yang ku pinta dari-Mu, tinggal diam di dalam-Mu. Buka kedua tanganmu, sama-sama katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Amin. Penyertaan-Mu sempurna di hidupku. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat dalam hidupmu. Setiap langkahku penuh dengan bersama-sama. Angkat suaramu, katakan, ku bersyukur kepadamu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna di hidupku. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Setiap langkahku, setiap langkahku penuh dengan mujizat. Immanuel. Come on, sing it.
Immanuel, Kau sertaku, Kau sertaku. Immanuel. Come on, you highest. Angkat suaramu. Immanuel. 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 Besertaku, berjalan bersamaku. Kau sertaku. Angkat suaramu. Come on, dengan ucapan syukurmu. Setiap hari, setiap saat, sebab keselamatan sudah menjadi bagian dalam hidup kami. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, tetapi juru selamat hanya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami akui segala kelemahan kami, sebab kami tahu di saat kami mengaku, maka Engkau yang akan memberikan kekuatan yang sempurna untuk kami cakap dalam segala hal. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam segala kelemahanku, terbatas semua kemampuanku, Kau hadir, kuatkanku. Dalam segala kegagalanku, di titik akhir pengharapanku, Kau datang, pulihkanku. Come on church, katakan. Ku letakkan semua bebanku, berserah padamu.
tanganmu sama-sama dengan saya di tempat ini. Mari katakan, kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Nama-Mu berkuasa di hidupku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Come on, sama-sama nyanyikan pujian ini. Let's go. Dalam segala kelemahanku, terbatas semua kemampuanku, Kau hadir, kuatkanku. Angkat kepalamu dan percaya, Dia setia. Oh, dalam segala kegagalan, di titik akhir pengharapanku, oh, Kau hadir, pulihkanku. Come on, ya hai semangat, angkat tinggi tanganmu, sama-sama katakan, ku letakkan bebanku berserah padamu. Ku letakkan semua bebanku berserah padamu. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu. Panggil namanya, Yesus kemenanganku. Nama-Mu berkuasa, Nama-Mu berkuasa di hidupku. Come on, panggil Dia, sebut namanya. Dalam nama Yesus, dengan imanmu ku disembuhkan. Dalam nama Yesus ku dibebaskan, ku dibebaskan. In the name of Jesus, dalam nama Yesus ku dipulihkan, ku dipulihkan. Dalam nama Yesus ku diselamatkan. Yang bangga akan nama itu, mari angkat tangan dan suaramu. Dalam nama Yesus, come on Bang, ku disembuhkan, ku disembuhkan. Di dalam namanya ku dibebaskan. Dalam nama Yesus, ku dibebaskan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus
Hanya Dia yang selalu ada di dalam setiap musim kehidupan saudara dan saya. Amin. Pengharapan hanya dalam-Mu, Bapa. Oh, yeah. Come on, ekspresikan kebahagiaan memiliki Yesus. Come on. Nama-Mu berkuasa. Wow. Sekali lagi, yes, Mama. Angkat tanganmu. Katakan kekuatan. Kekuatan hanya Yesus perlindunganku. Penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapan hanya dalam-Mu, Yesus sumber kemenangan. Nama-Mu berkuasa, Nama-Mu berkuasa, Nama-Mu berkuasa, Nama-Mu berkuasa, Nama-Mu berkuasa, Nama-Mu berkuasa di hidupku. Tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Saat Kau tinggal di dalam kami dan kami tinggal di dalam-Mu, maka kami akan baik-baik saja. Maka kami akan alami kemenangan setiap saat. Kami akan terus mengalami terobosan dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu bukan lagi karena kami yang hebat, tetapi karena Engkau Tuhan yang hebat ada di dalam kami. Terima kasih Bapak. Sekali lagi boleh buka kedua tanganmu, saudara. Oh Jesus. Ku akan baik-baik saja karena Engkau Yesus sumber kuatku. Percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan baik-baik saja. Sekali lagi katakan, ku akan baik-baik saja. Yes Lord. Karena Engkau Yesus sumber kuatku. Percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan baik-baik saja. Yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, berikan tepuk tangan buat dia. Aku ada di dalam anugerah-Mu. Meski berat bebanku, meski besar masalahku, apapun tantangan yang aku hadapi, aku percaya. Tetapkan percaya akan tangan-Mu. Ku akan baik-baik saja karena Engkau Yesus sumber kuatku. Percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan baik-baik saja. Berulang-ulang Kau menolongku. Katakan berulang. Berulang-ulang Kau membuatku melihat, oh,
Engkau Yesus, sumber kuatku, percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan baik-baik saja. Satu hal yang menarik dari lirik lagu ini, ada kata aku baik-baik saja. Saya mau bilang buat jemaat Tuhan di tempat ini, dan setiap saudara yang menyaksikan live streaming ini, kata-kata baik-baik saja akan berlaku untuk setiap pribadi yang mengalami Tuhan. Kalau engkau tidak pernah mengalami Tuhan, kalau kau gak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kau gak pernah mengalami pertolongannya, maka kata-kata aku baik-baik saja semata-mata hanya kata-kata yang menghibur diri kita saat kita ada di titik terendah. Dunia akan mengajarkan kita untuk termotivasi. Tapi hati kita tidak diubahkan. Malam hari ini, kata aku baik-baik saja bukan sekedar kata-kata motivasi, tetapi perkataan, perjumpaan, pengalaman pribadimu dengan Dia, dengan Yesus, Sang Pencipta yang memiliki hidupmu, yang menciptakan saudara dan saya, detail. Bahkan firman-Nya berkata Dia hembuskan nafasnya untuk saudara dan saya. Amin. Sering keluarkan dari mulut kita, kita suka bilang, everything is gonna be alright. Semua akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Sekedar hanya untuk menghibur diri kita. Tapi kabar baiknya, saat setiap kita, saudara dan saya, sudah hidup di dalam ciptaan yang baru, yang sudah Tuhan Yesus lakukan lewat pengorbanannya di atas kayu salib, maka kata baik-baik saja bukan sekedar kata-kata yang menghibur, tetapi kata-kata ini adalah bentuk ucapan syukur. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang bela kita. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang kuat. Kita punya Tuhan yang setia. Manusia bisa meninggalkan, keluarga bisa menyakiti, pemimpin bisa menyebalkan, manusia bisa lakukan hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Tapi satu pribadi yang setia, Yesus namanya. Satu pribadi yang selalu ada dalam setiap musim kehidupan kita, gak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Siapa namanya saudara? Yesus namanya. Bilang buat kiri kananmu, jangan takut, kita punya Yesus. Come on. Bilang buat kiri kananmu, jangan khawatir, kita punya Yesus. Miliki Yesus, miliki segalanya. Amin. Miliki Dia cukup, bahkan lebih dari apapun. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena upaya kita, tapi karena satu pribadi atau satu oknum yang memampukan kita untuk bisa berkata, aku baik-baik saja. Yaitu pertolongan dari Roh Kudus yang setiap saat saudara dan saya alami. Tapi kenapa kita selalu merasa kita tuh hidupnya gak pernah baik? Kita gak pernah rasa cukup dalam hidup kita. Kita selalu ngerasa kayak kok ada yang kurang. Ujung-ujungnya akhirnya saudara dan saya susah untuk mengucap syukur. Saya beritahu buat saudara, saat kita gak tenang dan gak bisa bersyukur, kita gak bisa lihat rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kita gak bisa lihat apa yang sedang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita ke depannya. Karena kita terlalu fokus dengan hal-hal yang gak penting. Izinkan saya bagikan bagi setiap kita apa yang menjadi penyebab saudara dan saya ada di titik dimana kita gak bisa cukup, kita gak bisa baik-baik saja. Yang pertama, kita terlalu fokus pada perkataan atau pendapat orang tentang diri kita. Dan secara manusia, saudara dan saya sangat takut dengan kata-kata penolakan. Amin. Kita terlalu fokus dengan perkataan atau pendapat orang. Orang bisa mengingatkan masa lalu kita, dan kita terjebak di situ. Kita nggak bisa move on, nggak bisa maju melangkah ke depan. Kita batasi karya Tuhan yang besar dan hebat dengan perkataan manusia yang nggak seberapa. Kamu nggak layak melayani, keluargamu berantakan, anakmu gak punya masa depan, kamu gak akan jadi siapa-siapa. Perkataan itu akan terus mengintimidasi kehidupan kita, sampai akhirnya kita lupa hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan manusia, tapi akan setiap perkataan firman
yang hidup di dalam kita, yang membawa kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Mari kita buka sama-sama di 1 Petrus 5 ayat ke-7. Dikatakan dengan jelas, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena dialah yang memedulikanmu. Serahkan. Hari-hari ini saudara mungkin pegang kuat apa yang penting dalam hidup saudara. Saudara gak mau lepas itu. Sedangkan kalau engkau lepaskan itu, engkau tidak akan memegang beban yang berat dalam kehidupanmu. Dan waktu kau lepas bebanmu, tangan Kristus yang akan memegang tanganmu dan berjalan bersama engkau. Immanuel, Dia beserta kita. Itu gak akan terjadi dalam kehidupan saudara kalau saudara gak berserah. Amsal 3 ayat ke-5, percayalah kepada Yahweh dengan segenap hatimu dan tidak bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita gak berserah penuh, tapi terus berikan diri untuk dikendalikan sama sistem dunia. Ini ada lagunya saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pengertianmu terbatas, gampang terombang-ambing, labil. Waktu kita ketemu sama orang yang kita rasa orang ini hebat, orang ini penting, dia ngomong sesuatu buat diri kita, sebenarnya itu bukan sesuatu yang membangun, hanya memotivasi. Kita pegang kuat itu, padahal gak ada nilai value dari kerajaan Allah di dalamnya, gak ada value-value kerajaan Tuhan di dalamnya. So malam hari ini saya mau ingatkan setiap kita di tempat ini, hidupmu tidak ditentukan oleh perkataan manusia. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Poin yang kedua, merasa selalu tidak aman dan mencari keamanan yang semu dan sementara. Dunia menawarkan segala sesuatu yang sifatnya instan, cepat memuaskan. Tetapi waktu itu efeknya hilang, kita akan kembali terikat dengan hal-hal yang seperti itu. Dan akan membawa kita semakin dalam terikat. Dulu, saya setiap mengalami masalah dalam kehidupan saya akan lari kepada alkohol. Saya seorang alkoholik. Saya seorang perokok aktif yang sangat-sangat kuat. Satu hari saya isap rokok 5 bungkus. Setiap hari, waktu saya kerja, masih reguleran, pegang beberapa venue di Jakarta tempat untuk live music. Minggu ketemu minggu, every day, every night, pulang subuh. Saya selalu dapat jatah alkohol untuk saya free. Dan saya habiskan itu sendiri, setiap hari. Saya keterikatan dengan hal-hal yang membuat saya puas. Saya bisa melupakan keluh kesah saya sementara. Tetapi waktu itu lenyap, saya kembali masuk di dalam titik yang lebih rendah dalam hidup saya. Dan saya semakin ketergantungan dengan hal itu. Tetapi oleh anugerahnya, saya yang berdiri malam hari ini di depan saudara adalah karya ciptaan baru yang sudah ditebus dan diselamatkan. Lewat pertolongan Roh Kudus, saya lepaskan semua keberhalaan dalam hidup saya. Dan saya bisa melihat rancangan Tuhan yang besar dalam hidup saya. Saya bisa melihat bahwa Tuhan punya masa depan yang indah buat saya. Apa yang menjadi alasanmu untuk tidak aman? Apa yang menjadi alasanmu untuk insecure? Berlarilah kepadanya. Mazmur 118 berkata begini, Yahweh di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat manusia perbuat kepadaku? Saat Dia di pihakmu, siapa lawanmu? Bahkan firman-Nya berkata, Yahweh akan berperang gantikan kamu dan kamu akan diam saja. Dunia akan menawarkan sebuah strategi bagi saudara, supaya saudara ambil, saudara lakukan, dan saudara bisa menang. Tetapi sistem kerajaan Tuhan, saudara gak perlu berperang. Karena Yahweh sudah menggantikan saudara untuk berperang. Dan Dia jadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Amin. Yang lebih dari pemenang, berikan tepuk tangan yang paling terbaik buat dia. Woo. Mazmur 118 ayat yang ke-7. Yahweh di pihakku menolong aku, dan aku akan melihat musuh-musuhku kalah. Lebih baik berlindung pada Yahweh daripada berharap kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Yahweh daripada berharap kepada para penguasa. Malam hari ini, kau taruh harapanmu kepada siapa? Itu yang menentukan engkau akan baik-baik saja.
Malam hari ini kau taruh rasa percayamu kepada siapa? Mungkin kau taruh rasa percayamu kepada kakakmu, kokomu, cicimu, adikmu. Saat ini dia lagi hebat, diberkati. Kau taruh harapanmu kepadanya. Satu saat, di suatu titik, kekecewaan terjadi. Kau akan kecewa. Dan gak ada manusia siapapun yang dapat memuaskan dan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Hanya Yesus Kristus, sumber kekuatan dan kemenangan kita. Amin. Roma 8 ayat 28 berkata gini, kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Saya garis bawahi, bagi mereka yang mengasihi Elohim. Saudara, banyak saudara yang mengasihi Elohim di tempat ini. Lambaikan tanganmu, angkat tinggi tanganmu. Maka engkau yang mengangkat tangan, engkau yang terpanggil sesuai dengan rencananya untuk melihat karyanya yang dahsyat dalam hidupmu. Amin. Percaya saja, dan percaya saja. Dia setia dan dia tahu yang terbaik untuk saudara dan saya. Mazmur Daud, Yahweh adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Dia membaringkan aku di padang rumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan kebenaran oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya, karena engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan perjamuan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengerapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Yahweh sepanjang masa. Berikan tepuk tangan buat dia yang dahsyat. Buat dia yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Poin yang ketiga, yang membuat kita gak bisa fokus dan merasa gak pernah cukup, karena kita punya mental yang lemah, cepat menyerah, gak punya daya juang. Efeknya cepat mengeluh dan pasrah. Saudara kalah sebelum berperang. Malam hari ini, yuk, saya mau ajak setiap kita harus sekali lagi di tempat ini. Saat roh Elohim ada di dalam hidupmu, dia lebih besar daripada roh yang ada di luar. Dan dia yang akan membungkus kehidupan saudara dan saya. Dia akan memampukan dengan performansnya. Dia akan bawa saudara untuk melihat keajaiban demi keajaiban demi keajaiban yang akan terus terwujud di dalam kehidupan saudara dan saya. Kuncinya, bagi yang mengasihi Elohim akan terpanggil, terpilih di dalam rancangannya. Matius 6 ayat 25 berkata, itulah sebabnya aku berkata kepadamu, janganlah khawatir mengenai hidupmu, apa yang akan kamu makan atau minum, atau mengenai tubuhmu, apa yang akan kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih utama daripada makanan dan tubuh daripada pakaian? Saudara, waktu COVID, ada satu momen yang gak bisa saya lupain. Momen paling takut dalam kehidupan saya. Waktu anak saya nomor 2 ada benjolan di lehernya. Saya sangat panik. Saya dan istri akhirnya bawa ke dokter. Sangat susah untuk cari dokter di momen itu karena COVID semuanya tutup. Rumah sakit sangat terbatas. Puji Tuhan, ada satu tempat praktik yang masih buka dan dokternya masih mau terima pasien. Saat kami bawa anak kami, kabar baiknya adalah ada tumor di leher anak saya. Saudara bayangkan, di rumah kami ada 11 orang. 11-11-nya kena COVID parah. Dan anak saya kena tumor. Dokter bilang harus segera ditindak, harus segera dibiopsi, diambil sampel dagingnya agar ketahuan apakah ini jinak atau ganas. Hari itu saya ada di dalam ketakutan yang gak pernah saya rasakan sebelum-belumnya dalam hidup saya. Di titik terendah saya jadi seorang pengecut yang gak punya Tuhan. Saya jadi seorang yang gak punya pengharapan. Saudara tahu, hampir 2 bulan saya gak bisa tidur setiap malam. Karena saya terintimidasi dengan suara yang selalu berbisik di telinga saya. Saya akan ambil nyawa anakmu. Saya akan ambil nyawa anakmu. Setiap malam saya berperang dengan suara itu. Saya hidup di dalam kecemasan yang berlebihan. Saya hidup di dalam sebuah ketakutan yang gak perlu saya takuti. Saya udah kalah sebelum berperang. Mental saya cupu, saya lemah. Saya gampang menyerah. Sampai suatu malam, saya lakukan hal ini. Saya cuma berlutut
di depan anak saya yang tidur. Saya buka kedua tangan saya lalu saya melihat ke atas, ke atap-atap rumah saya. Dan saya bilang, Tuhan maafin saya melupakan Engkau. Anak ini titipanmu Bapa, Kau titipkan untuk aku besarkan. Kalau dia sakit dan Tuhan izinkan untuk sembuh, maka terjadi seketika ini juga di dalam namamu. Izinkan, aku minta satu permintaan malam hari ini. Jamah anakku sembuhkan sempurna. Hentikan suara intimidasi di telingaku. Gantikan dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Setelah saya berdoa, saya rasakan diri saya seperti ada sesuatu yang menyiram dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya merasakan feel free, saya sangat merdeka. Gak ada beban, gak ada intimidasi. Suara itu hilang, gak ada lagi yang bilang saya akan cabut nyawa anakmu. Digantikan dengan apa? Suara yang berbicara seperti ini. Diam, tinggal, tenang, supaya kamu dapat berdoa. Diam, tinggal, tenang, supaya kamu dapat berdoa. Malam hari itu, saya sepakat dengan istri saya, kami pegangan tangan dan kami bilang, kami tidak akan biopsi anak kami, karena besok benjolan itu akan hilang. Kami berdoa di dalam nama Yesus, lakukan mujizatmu supaya menjadi kesaksian. Setelah kami berdoa, besok pagi, saya orang pertama yang bangun dan saya cek leher anak saya. Saudara tahu, benjolan itu hilang sekejap karena kuasa Tuhan bekerja. Kami pastikan ke rumah sakit untuk cek apakah betul itu hilang. Dokter yang periksa adalah teman saya. Dan waktu dia periksa, dia bilang, kemana benjolannya? Saya bilang, saya nggak tahu, saya bukan dokter, kamu yang dokter. Buktikan di mana benjolannya, kamu obati pakai apa? Saya berlutut dan saya berdoa malam tadi, saya cuma bilang, di dalam nama Yesus, benjolan hilang. Dan terjadi. Dokter bilang, ini mujizat. Bersyukurlah, karena ini mujizat. Tuhan Yesus dahsyat. Amin saudara. Jangan kau cemas, jangan kau fokus dengan hal-hal yang belum tentu terjadi dalam hidupmu. Milikilah mental yang kuat, karena kau harus tahu Roh Elohim ada tinggal di dalammu. Dan dia yang memampukan engkau, bukan lagi kemampuanmu, bukan lagi kehebatanmu. Dan saya simpulkan, saya bacakan dulu di Yesaya 40 ayat ke-31, ini ayat favorit saya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Yahweh akan diperbaharui kekuatannya. Mereka akan naik dengan sayap seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Suatu hari nanti saya akan ajak anak saya untuk di atas mimbar ini nyanyi dengan saya. Dia sangat suka memuji Tuhan. Dan biar saudara bisa melihat kesaksian hidup di mana Tuhan lakukan mujizat di tengah-tengah keluarga saya. Di tengah-tengah kehidupan saya sebagai seorang ayah. Kami hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Biar iman itu yang selalu menguatkan setiap kita di tempat ini. Biar iman itu yang selalu membuat kita untuk bisa mengangkat wajah kita. Dan melihat dan berkata, Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik. Saya bagikan kesimpulan. Yang pertama, hanya di dalam Kristus. Hanya di dalam Kristus. Sekali lagi, hanya di dalam Kristus. Kita bisa alami peristiwa baik saja. Sekalipun dalam keadaan tidak baik, ada tangan yang kuat yang akan selalu menopangmu. Sehingga sekalipun jatuh, gak sampai tergeletak. Dan semua akan baik-baik saja. Amin. Yang kedua, agar bisa baik-baik saja, jangan hidup dalam keserupaan dunia atau sistem dunia. Tapi hiduplah dalam keserupaan Kristus. Janganlah engkau menjadi sama dengan dunia ini. Tapi hendaklah engkau diperbaharui dalam akal budimu. Perubahan itu harus terjadi supaya engkau menjadi serupa dengan Sang Khalik. Yang ketiga, jangan overthinking. Kesusahan hari ini cukup hari ini. Esok kekuatan yang baru akan selalu kita dapatkan di dalam Kristus. Jangan overthinking. Lakukan yang terbaik bagianmu dan biar sisanya Tuhan yang kerjakan. Poin yang terakhir, kesimpulan yang terakhir. Manusia mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan merancangkan damai sejahtera dan bukan kecelakaan untuk memberikanmu hari depan yang penuh harapan. Seberapa banyak saudara yang percaya hari depanmu penuh dengan harapan? Boleh angkat kedua tanganmu. Angkat tinggi kedua tanganmu. Berikan tepuk tangan yang terbaik sekali lagi buat Yesus kita. Karena miliki Yesus, miliki segalanya. Amin. Miliki Yesus, miliki segalanya. Saya undang kita bangkit berdiri bersama di tempat ini. Sama-sama katakan, ku akan baik-baik saja. Karena
Karena Engkau Yesus sumberku, aku percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan baik-baik, ku akan baik-baik saja. Come on, you highest. Karena Engkau Yesus sumberku, aku percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan baik-baik saja. Ku akan baik-baik saja. Karena Engkau Yesus sumberku, aku percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan baik-baik saja. Angkat tanganmu dan katakan, ku akan baik-baik saja. Engkau Yesus sumberku, aku percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan baik-baik saja. Katakan, aku akan